Alhamdulillah, Alhamdulillah amarna bitawakkuli alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk ikut bersama-sama merayakan hari raya mingguan bagi umat muslim, serta mengikuti kewajiban umat muslim laki-laki, yakni salat Jumat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika tiada dia maka tiada semua ini, yang jika tanpanya maka apalah arti kita di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini agama Islam secara kuantitas semakin meningkat, entah dalam bentuk lembaga pendidikan atau entah lembaga yang lain. Secara kuantitas meningkat tajam daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat di sekitar kita, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa Islami. Di sekitar kita melihat banyak sekali lembaga-lembaga bank simpan pinjam yang syar'i. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tampak berbusana religi, tapi banyak dari kita lupa bahwa yang kita lakukan itu hanya sekedar amal zahir. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan Tuhan adalah untuk bertakwa fi sirri wa alaniyah, bertakwa dalam keadaan banyak orang, juga bertakwa dalam keadaan tidak banyak orang. Saat ini kita seringkali melihat ibadah hanya di tempat-tempat tertentu. Orang sholat hanya di masjid saja, orang berbuat baik hanya di masjid saja. Keluar dari masjid maka sudah tidak ada Islam lagi. Ini juga kita bisa lihat di agama-agama yang lain. Orang akan terlihat Hindu jika di wihara, orang terlihat Protestan jika dia di gereja, orang terlihat Islam jika dia di masjid. Ini menandakan bahwa kita hanya menghadirkan Tuhan di saat-saat tertentu saja. Padahal di awal saya mengatakan bahwa barang siapa yang bertawakal maka Allah akan mencukupinya. Tawakal yang biasanya kita pahami adalah salah satu kesalahan bagi saya. Mengapa? Sering kita dengar berpasrah diri kepada Allah. Artinya adalah kau usaha, selesai, kau mentok, kau pasrahkan dengan Tuhan. Ini bukan pasrah tapi putus asa. Atau seringkali kita dengar istilah ikhtiar dulu, jika tak mampu maka pasrahkan dengan Tuhan. Ini juga namanya putus asa. Lalu apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah ikhtiar, itulah yang namanya tawakal. Tawakal itu bagaimana? Kamu bekerja mencari nafkahlah, itulah tawakalmu kepada Allah. Kamu yang petani mencangkulmulah yang bentuk tawakal itu. Kamu wahai nelayan, kamu berangkat ke laut, itulah bentuk tawakal yang sebenarnya. Bukan kamu usaha lalu mentok kamu tawakal dengan Tuhan, itu namanya putus asa. Jadi kita dilibatkan, kita libatkan Allah sejak kita ikhtiar di awal mula, kita mulai pekerjaan kita. Bagi kamu yang kerja kantoran, pagi berangkat jam 7, itulah bentuk tawakalmu. Hadirkan Tuhan di dalam ikhtiar-ikhtiar kita. Maka
merupakan bentuk tawakal yang sempurna. Oleh karenanya Allah mengatakan tadi, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang menyerahkan ikhtiarnya kepada Allah maka akan dicukupi. Hal ini bagaimana? Sebagaimana yang kita lihat dalam cerita-cerita Nabi terdahulu, contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bentuk tawakalnya dengan Allah dalam kasus dia melawan Raja Namrud yang zalim. Tawakalnya adalah seperti itu. Bentuk tawakalnya Nabi Ibrahim adalah dengan cara ikhtiar, bukan ikhtiar selesai lalu tawakal. Wa hadza la farqa baina tawakal wa baina putus asa. Ini yang harus kita pahami. Oleh karenanya ketika saat Nabi Ibrahim melakukan ikhtiarnya, dia hadirkan ikhtiarnya, hadirkan Tuhan dalam ikhtiar-ikhtiarnya sambil dia sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karena itu anjuran bagi kita semua yang saat melakukan pekerjaan, apapun pekerjaannya, kita hadirkan ketawakalan kita dalam bentuk pekerjaan itu. Jangan terbalik, kita sudah usaha lalu tidak berhasil, kita pasrahkan dengan Tuhan. Ini namanya sekali lagi putus asa. Ditambah saat kita berikhtiar, kita hadirkan tawakal, kita anjurkan juga untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, semampunya. Jangan kau paksakan, semampunya. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, dari apa yang kita pahami tentang tawakal ini, kalau kita resapi bersama, niscaya tiada apapun yang bisa merugikan kita, termasuk pekerjaan kita yang kita hadirkan tawakal dalam ikhtiar itu. Tidak ada siapapun yang bisa merusaknya kecuali atas izin Allah, sebagaimana dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jika seluruh golongan berkumpul, mereka sokong menyokong untuk memberi dukungan kepadamu, maka itu tidak akan mungkin terjadi dukungan itu kecuali atas aku yang berikan kepastiannya. Begitupun sebaliknya, bila mana sekelompok orang ingin menjatuhkan kamu, maka upaya-upaya mereka tidak akan memberikan dampak apapun kepadamu kalau aku belum mengizinkannya. Ini hikmah daripada kita hadirkan tawakal kita dalam ikhtiar. Sekali lagi saya ulangi, pasrah diri bukan berarti berada setelah ikhtiar. Pasrah diri adalah ikhtiar itu sendiri. Usaha kita yang berdagang, perdaganganmu itulah bentuk tawakalmu. Yang nelayan, jaringmu itulah bentuk tawakalmu. Yang petani, cangkul-cangkulanmu itulah bentuk tawakalmu. Bukan sebaliknya sebagaimana yang sering kita pahami saat ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياكم من أهل الجاه والطير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله